Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan beberapa modul di aplikasi Makeup Artist Beauty Stalker. Untuk yang modul pertama adalah modul manajemen database, untuk modul yang kedua modul pengelolaan user, untuk modul yang ketiga modul katalog jasa MUA, untuk modul yang keempat modul review dan rating, untuk modul yang kelima modul alat dan notifikasi, untuk modul yang keenam modul pemesanan dan pembayaran, untuk modul yang ketujuh modul pengiriman dan atau tracking, untuk modul yang kedelapan modul laporan dan analisis, untuk modul yang ke-9 modul layanan pengguna dan support. Untuk modul yang pertama sendiri yaitu modul manajemen database, terdiri dari database user, database mitra, database katalog, database review dan rating, database alat dan notifikasi, database pemesanan dan pembayaran, database pengiriman atau tracking, database layanan, database laporan dan analisis, database layanan pelanggan dan juga support. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang selanjutnya adalah modul dari pengelolaan user, di mana untuk yang pertama adalah register, di mana pengguna atau user yang belum memiliki akun nantinya akan diarahkan ke bagian register, di mana bagian register itu nantinya pengisian biodata seperti nama, email, ataupun kata sandi untuk membuat akun. Setelah akunnya jadi tersebut, nantinya pengguna diarahkan ke bagian login, di mana bagian login ini pengguna yang tadi sudah memiliki akun diberikan akses untuk masuk ke sistem menggunakan akun yang sudah didaftarkan tadi. Untuk yang selanjutnya adalah bagian profil, di mana user yang sudah memiliki akun tadi diberi akses untuk mengedit profil mereka sendiri, seperti pengeditan foto profil, alamat, maupun nomor telepon. Untuk yang selanjutnya adalah bagian admin, di mana admin ini nantinya dapat memiliki hak akses ataupun dapat memblokir ataupun mengelola akun-akun dari pengguna. Lanjut, untuk yang selanjutnya adalah modul dari katalog jasa MUA tersebut. Untuk yang pertama adalah daftar dari katalog tersebut. Nah, nantinya MUA yang sudah mendaftarkan akun mereka di sistem nanti akan kelihatan dari katalog-katalog mereka. Nantinya itu akan kelihatan di daftar katalog tersebut dari calon customer atau dari user tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah filter. Nah, dari filter tersebut user itu bisa mencari MUA mana yang sesuai dengan preferensi mereka. Filter ini nantinya bisa berdasarkan dari lokasi, waktu, terus jadwal ataupun tema dan juga harga yang mereka inginkan. Untuk yang selanjutnya adalah detail profil MUA. Di sini detail profil MUA ini isinya adalah profil umum ataupun informasi umum yang berkaitan dengan MUA tersebut, seperti experience, seperti pengalaman, seperti sertifikat, ataupun yang lainnya yang basic-basic. Untuk selanjutnya itu adalah portofolio. Nah, bedanya portofolio sama informasi ini, kalau portofolio itu kan fokusnya lebih ke hasil karya yang berupa foto atau video dari MUA tersebut. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada modul review dan rating. Dalam aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk memberikan penilaian dan ulasan terhadap layanan yang mereka terima dari penyedia jasa MUA. Yang pertama ada memberikan review dan rating. Pengguna dapat memberikan review dan rating biasanya dari skala 1 sampai 5. Skala 1 menunjukkan ketidakpuasan, sedangkan skala 5 menunjukkan kepuasan maksimal. Yang kedua, menampilkan review dan rating di profil MUA. Dengan menampilkan rating secara langsung di profil, calon pelanggan dapat melihat secara langsung kualitas umum layanan yang ditawarkan oleh MUA tersebut. Yang ketiga, modul sistem validasi, review, dan rating dalam aplikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ulasan yang diberikan oleh pengguna adalah asli, relevan, dan tidak melanggar aturan dan standar yang telah diterapkan. Yang keempat, ada modul mengedit dan menghapus review. Dalam aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui atau menghapus ulasan yang telah mereka buat sebelumnya. Selanjutnya ada modul alat dan notifikasi. Modul ini meliputi alat bantu untuk mengatur profil, jadwal, pesan,
serta notifikasi yang membantu memastikan bahwa pengguna selalu mendapatkan pembaruan yang relevan. Yang pertama ada notifikasi real time. Notifikasi ini bertujuan untuk memberitahu pengguna tentang perubahan, pesan, atau informasi yang perlu segera diperhatikan tanpa harus membuka aplikasi terlebih dahulu. Yang kedua, pengaturan preferensi notifikasi. Dengan pengaturan ini, pengguna bisa memutuskan notifikasi mana yang dianggap penting dan notifikasi mana yang harus diabaikan. Yang ketiga, notifikasi email. Notifikasi email biasanya berguna untuk mengingatkan informasi penting kepada pengguna yang mungkin tidak selalu membuka aplikasi secara teratur. Yang keempat, dashboard notifikasi admin. Bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada admin aplikasi terkait aktivitas atau kejadian yang terjadi di platform secara langsung, seperti perubahan status, permintaan penggunaan, masalah teknis, atau kejadian yang membutuhkan perhatian segera. Yang kelima, ada notifikasi pengingat jadwal. Notifikasi ini adalah fitur yang memungkinkan para MUA untuk mengatur dan mengingatkan jadwal mereka secara otomatis. Selanjutnya yaitu modul pemesanan dan pembayaran. Modul ini dirancang untuk mengelola proses pemesanan layanan dan pembayaran oleh pelanggan. Yang pertama adalah proses pemesanan layanan, yaitu mengatur alur pelanggan untuk memesan layanan secara sistematis. Dua, pilihan pembayaran, yaitu memberikan berbagai metode pembayaran seperti transaksi transfer bank, kartu kredit, atau dompet digital. Yang ketiga, sistem konfirmasi pembayaran, yaitu memvalidasi pembayaran secara otomatis atau manual untuk memastikan transaksi berhasil. 4. Riwayat pemesanan dan pembayaran, yaitu mencatat detail pemesanan dan transaksi sebelumnya untuk referensi pelanggan dan admin. Yang kelima yaitu integrasi pembayaran dengan gateway, yaitu menghubungkan sistem dengan gateway pembayaran untuk mempermudah dan mengamankan transaksi. Selanjutnya yaitu modul pengiriman atau tracking. Modul ini bertujuan untuk memantau proses pengiriman layanan dari aplikasi Beauty Stalker. Yang pertama yaitu memberikan informasi terkini terkait status pengiriman kepada pelanggan. Yang kedua, integrasi dengan sistem pengiriman pihak ketiga, yaitu menghubungkan platform dengan mitra logistik untuk sinkronisasi data. Yang ketiga, notifikasi pengiriman dan pembaruan status, yaitu mengirimkan pemberitahuan otomatis kepada pelanggan terkait perubahan status pengiriman. Yang keempat, pelacakan lokasi secara real time, yaitu memungkinkan pelanggan melihat lokasi barang secara langsung menggunakan teknologi pelacakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu modul laporan dan analisis yang berfungsi untuk menyediakan data yang digunakan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan strategis. Modul ini dikerjakan oleh tim 3 yang berisi yang pertama ada laporan kinerja, yaitu fitur untuk menyajikan data terkait performa sistem atau aktivitas operasional dalam bentuk laporan terperinci berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan terkait pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Yaitu yang kedua ada analisis visual, yaitu fitur ini menyajikan data dalam bentuk visual yang mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan. Fitur ini menyajikan grafik, diagram, dan dashboard interaktif untuk menyajikan tren data. Yang selanjutnya ada filter dan kustomisasi data, yaitu fitur ini memungkinkan pengguna untuk memfilter dan mengatur data sesuai kebutuhan spesifik. Filter data berdasarkan waktu, lokasi, jenis layanan, dan kriteria lainnya. Yang selanjutnya ada testing dan dokumentasi. Bagian ini memastikan modul berfungsi dengan baik sebelum diimplementasikan sepenuhnya. Testing memiliki dua varian, yaitu fungsional, yaitu memastikan semua laporan dan analisis bekerja spesifikasi. Yang kedua yaitu performa, memeriksa kecepatan pemrosesan data, terutama untuk volume data besar. Selanjutnya ada dokumentasi, yaitu menyediakan panduan pengguna modul, termasuk penjelasan fitur, cara memfilter data, dan membaca laporan. Yang selanjutnya ada modul layanan dan support. Modul ini berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan melalui layanan support yang responsif dan pengumpulan feedback yang efektif. Modul ini dikerjakan oleh tim 1 yang berisi tentang salah satunya yaitu live chat support. Fitur ini memberikan layanan dukungan pelanggan secara langsung melalui komunikasi real time. Chat interaktif memungkinkan pelanggan berkomunikasi langsung dengan tim support
untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan informasi. Yang selanjutnya ada feedback dan saran. Fitur ini dirancang untuk mengumpulkan masukan dari pelanggan mengenai layanan dan produk. Yang selanjutnya ada testing dan optimasi sistem. Bagian ini bertujuan untuk memastikan sistem bekerja secara optimal dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Pada testing fungsional, memastikan live chat dan fitur feedback berfungsi tanpa adanya kendala. Yang selanjutnya ada optimasi sistem, melakukan perbaikan berdasarkan hasil testing dan umpan balik pengguna, seperti meningkatkan kecepatan respons atau memperbaiki antarmuka pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.